Selamat siang, Namo Amitofo, Namo Buddhaya. Ya, pada hari ini kita akan melakukan sharing kebaikan dengan vibrasi kebaikan live bersama vibrasi kebaikan dengan Su Neng Shu, dan kita akan mendatangkan satu sosok yang luar biasa, yaitu sosok Ibu Go Sari Mulia Dewi yang biasa dikenal dengan Ibu Lili. Ya, Ibu Lili berasal dari Kerawang dan beliau adalah sosok yang humble, yang biasa belusukan kemana-mana dan melihat siapapun di dalam kebaikan. Jadi pada hari ini kita akan berbincang bahwa kehidupan ini adalah bukan monopoli, bahwa kita dilahirkan dari keluarga kaya, lalu kita kemudian membuat kondisi hanya untuk lingkungan kita, kepentingan kita pribadi. Tetapi bagaimana kita menggunakan kemampuan kita untuk menolong dan membantu orang lain. Nah, disinilah baru hidup kita akan terasa lebih berharga. Dan di saat ini kita lihat banyak banget orang yang mungkin melihat hukum perubahan. Dari yang tadinya belum melihat peluang, tiba-tiba dia sudah melihat peluang lebih daripada orang lain dan duluan menggunakan peluang ini sehingga hidupnya terangkat. Ada juga yang sudah dari dulu menikmati banyak kemampuan secara materi, hari ini terpaksa harus mengerem pengeluarannya karena keadaan yang berubah, sehingga dia harus bisa menyesuaikan kembali dengan keadaan sekitar kita yang selalu berubah. Kebaikan tetaplah kebaikan, dan sarana untuk tabungan di masa depan hanyalah satu, yaitu kebaikan. Tiada yang lebih daripada itu, karena yang akan kita bawa nanti setelah kita meninggal juga hanya kebaikan. Semua harta di dunia ini akan kita tinggalkan, karena itu hanya digunakan. Dan kita diberikan harta sebenarnya bukan untuk kesenangan duniawi kita sendiri, tetapi bagaimana kita menggunakan harta itu untuk kepentingan orang banyak, dan bagaimana harta itu digunakan untuk menyusun kebaikan kita di masa mendatang. Sehingga inilah yang disebut menanam kebaikan di ladang yang subur. Ladang apapun itu, ketika kita sudah memiliki pohon dan pohon kebaikan, percayalah itu pasti akan membuat hasil. Hasilnya itu pasti nyata, dan hasil realnya akan dirasakan kemudian setelah kita meninggalkan semuanya di dunia ini. Ya, nah baiklah, kita akan undang Ibu Go Sari Mulia Dewi, Ibu Sisil. Nanti kalau ada waktu ya, kita di ending bisa sharing juga dengan dari Surabaya, ya luar biasa juga, Sisilia Syarif. Ya, bagaimana Ibu Lili Gausari Mulia Dewi bisa bergabung? Tinggal diterima, di accept. Halo. Jadi undangannya tinggal diklik. Ya, bisa juga ternyata. Oh, pagi-pagi udah nyanggul, habis olahraga. Waduh, itu pialanya banyak amat. Pakai handsfree biar suaranya nggak feedback. Aduh, mesti nyari dulu, Su. Ya udah, cari dulu deh daripada. Tapi ini suaranya udah bagus. Suaranya udah oke. Ya, oke. Iya, itu di belakang pialanya banyak amat. Wah. Ya, amat, Su. Emang piala anak ya? Kirain piala menyanyi, piala karaoke, piala joget. Ada juga. Ada juga. Iya, itu adalah prestasi. Prestasi itu didapatkan bagi mereka yang ingin bertanding. Dan dalam kehidupan ini, pertandingan kehidupan itu ada yang fair, ada yang tidak fair. Pertandingan yang fair adalah pertandingan yang sportif, di mana ada jurinya, di mana kita ikut bertanding. Nah, suaranya feedback, jangan digoyang-goyang dong. Iya. Nah, ya, dan kalau pertandingan yang tidak fair adalah pertandingan di kehidupan. Di kehidupan banyak orang yang tidak suka sama kita juga, ada yang suka sama kita, ada yang membenci kita, ada yang mendukung kita. Semuanya adalah proses yang harus kita jalani, ya. Jadinya kehidupan itu memberikan kita banyak pelajaran. Pelajaran tentang segalanya bisa berjalan baik kalau kita juga tetap fokus dalam kebaikan.
Tapi dalam kebaikan pasti juga ada haters katanya yang tidak suka, ada yang sirik. Banyak, Nah, Su. tentunya ini adalah kehidupan. Ya, kalau nggak begitu namanya nggak hidup. Iya, jadi Ibu panggilnya Ibu Go, Ini aja, Su. Ibu Lili ya. Iya, iya. Habis nama Lili nggak ada di nama yang panjang tadi, Go Sari Mulia Dewi. Dia pakai nama lain yang terkenal dengan Lili Kerawang. Kan lucu ya, Lilinya dari mana coba? Ternyata Chung Sin Li. Ya, itu nama Mandarinnya. Jadi orang bingung kok dipanggilnya Cilili, Cilili. Padahal namanya Go Sari Mulia Dewi. Ternyata nama Mandarinnya Chung Sin Li. Ya, gitu. Ya, selamat siang Ibu. Apa kabar? Siang, Su. Wah, Baik, sempat baik, nyanggul Su. juga lah ya. Biar keren, Su. Ya keren ya. Tuh Iya. Mami datang tuh, Mami muncul tuh Mami. Halo, Mami Mami. join. Iya. Nah, hari ini kita seperti biasa di tayangan vibrasi kebaikan. Apa itu kebaikan? Kebaikan adalah sesuatu yang universal. Sesuatu yang bisa kita lakukan secara spontan. Sesuatu yang bisa kita rasakan. Sesuatu yang bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi kalau kita sendirian aja, itu belum disebut kebaikan. Baru melalui pikiran, baru melalui ucapan kita ucapkan. Tapi perbuatannya, untuk melakukan kebaikan, kita butuh ada orang lain. Nah, butuh orang lain. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa banyak. Nah, ketika kita menemukan orang lain sebagai tempat untuk melakukan kebaikan, maka disebut baru kebaikan itu ada proses. Kalau tidak ada objeknya, maka kita hanya berpikir baik saja, berucap baik saja, nah tapi belum berbuat baik. Nah, untuk hari ini, bahwa kita vibrasi, bicara tentang vibrasi adalah sesuatu karya nyata, sesuatu yang kita getarkan dari dalam hati, yang bisa mencakup keselak. Selok cabe. Ya, silakanlah. Cerita dulu. Sok, kenalin diri dulu. Semuanya salam kenal di Vibrasi Kebajikan 1101. Saya Gausari Mulia Dewi, biasa dipanggil dengan nama Lili. Ya, terkenalnya sih Lili ya, Lili Kerawang katanya. Karena yang namanya Lili itu banyak. Jadi ini Lilinya Lili Kerawang aja katanya. Ya udahlah, oke lah, disebut liker katanya. Ada yang nyebut juga liker. Saya mau cerita kenapa saya bisa seperti ini ya, karena pengalaman hidup saya yang dulu emang ya keadaannya terpuruk di bawah nol gitu kan. Jadi saya Di gimana bawah bisa, nol minus ya. iya benar-benar minus. Nah waktu dulu saya pernah usaha bangkrut juga. Nah di dalam keadaan bangkrut itu saya hamil, terus hamilnya Lagi 3 bangkrut, bulan. sempat-sempatnya hamil. Oh, karena Iya, nggak ada kerjaan. Jadi bukan ngerjain ibunya. emang kebenaran. Oh, kebenaran. Iya, Terus iya. waktu hamil itu waktu keadaan bangkrut saya waktu itu mungkin karena stres juga ya. Jadi saya mengalami keguguran yang saat itu saya nggak punya duit sama sekali. Terus buat Jadi bayar hamilnya berapa bulan itu? 3 bulan 3 bulan. 3 bulan keguguran. Ya, stres sekali ya, banyak pikiran. Stres, ya. Tapi nggak berantem pukul-pukulan ya. Enggak lah, Iya, Jadi iya. saya Lalu? udah di kuret gitu, ya perasaan sedih ada ya, kehilangan anak tuh sedih ya. Terus Ya. Oh, di sampai kuret anaknya? iya, Di kuret? Oh, iya. yo. Sampai Belum berbentuk dong 3 bulan? saya sih nggak tahu sih, soalnya dibius kan. Cuman waktu saya pulang harus beli obat itu, saya sampai nggak punya duit gitu, buat apa celengan saya tebok tuh semua logam semua tuh, tapi sampai beli obat juga masih kurang itu jumlahnya. Nah itu saya itu sedih banget gitu kan, tapi nggak ada yang bantu, satu pun nggak ada yang bantu gitu waktu itu. Waktu itu sebelumnya itu memang sukses ya, sebelum bangkrut. Dibilang sukses sih enggak. Waktu saya habis merit itu ada papa mertua itu baik sekali sama saya. Katanya, Li, kamu dagang aja. Ya udah, saya dagang. Ya mungkin karena cuaca sering hujan atau apa gitu.
Jadi saya buka giro gitu. Udah tepat waktunya tapi nggak ada uang gitu. Wah gimana nih supaya nama kita nggak jelek gitu, Su. Jadi saya ambil barang dari yang toko lain, jual murah tuh, Su. Ya. Jual murah supaya nutupin giro tuh. Ternyata begitu 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 terus makin lama makin dalam, makin dalam, makin dalam, ya akhirnya ya bangkrut lah nggak tahan kan. Ya udah akhirnya bangkrut. Saya ngontrak, ngontrak sampai anak saya kalau sekolah nih, Su, yang gede nih, Su. eh saya sampai nggak bisa keluar nih, Su. Abis apa dia nganter dia sekolah, terus pulang sekolah langsung tutup hording jendela, saya tutup semua, saya kunci-kunciin. Itu yang nagih utang banyak, Su. Dok 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 dok. Waduh, banyak saya ngintip. Emang anak yang gede si Ferdi umur berapa? Waktu itu Umur TK Oh, hampir masih TK. umur ya, TK. Oh, jadi nggak tahu apa-apa lah dia ya, Ya, masih nggak tahu ya. Oke. iya. Kata saya, Jadi jadi masih habis pulang sekolah tutupin, tutup, takut Su. dari ditagih utang. Iya. Iya, saya bilang nyumput, udah diam, kamu jangan bersuara ya, ada yang lagi utang gitu kan. Sampai tetangga, tetangga tetangga pada lihat kenapa ya, udah ya kita ada rasa malu ya karena apa gitu. Ya keadaan lah yang bikin membuat kita begitu kondisinya, ya udah sampai nggak bisa keluar. Anak saya juga kasihan juga, nggak bisa bermain, nggak apa. Ya lama-lama saya bangkit lah, saya cari teman, ayo Li mau usaha apa, ya udah nih jualin nih, ada jaket nih katanya segini. Ya saya naik sepeda tuh, naik sepeda ke Oh, rumah-rumah jangan-jangan orang. jaket yang dipakai tuh ya, jaket kenangan tuh ya, jaket Kapten dari Amerika. rumah iya, Nah. dari rumah ke rumah tuh, saya sebenarnya malu, Oh, jadi ya kayak kanvas lah ya. Jadi kayak iya kanvas, bawa-bawa itu kayak di iya film-film sinetron yang bawa-bawa apa karung gitu ya. Ayo iya, ibu-ibu gitu ya. pakai pakai sepeda, pakai sepeda. Ya udah, jadi rasa malu udah nggak ada lagi, yang penting anak saya bisa sekolah, bisa makan gitu. Jadi berjuang berjuang terus, akhirnya ada satu teman yang baik hati, eh Mm-mm. Li, lu kok nggak belanja, nggak nggak punya duit nih, nah itu dia langsung, Ah, ayo ikut ikut ke bank katanya. Kenapa? ah. Udah dikasih pinjam tuh, 2 juta tuh. Aduh, hati saya senang Mm. banget. Begitu saya pergi tuh, naik kereta kan ke Jakarta gitu. Dulu dari Kerawang ke Beos tuh, Oh ya, wah Bel. iya dari Beos. Udah saya desak-desakan di gerbong tuh, desak-desakan. Ada yang gantungan begini, aduh udah bubur ket, aduh saya udah, tapi udahlah gitu. Itulah ada Lah sekalian pengalaman jualan hidup. di kereta. Enggak lah. Duduknya begini nih, Oh, Bukit-bukit. duduknya gitu. Terus waktu itu pernah juga, naik naik bis kan. Saya kan naik bis tuh di Tanjung Priuk. Nah, itu Iya. bawa barang dagangan kan banyak, kiri kanan sendiri kan. Waktu itu udah sore, jadi yang kerja tuh pulang kerja dari Jakarta ke Kerawang tuh banyak, Saya lagi mikir, aduh ini gimana ya, barang banyak ini pegangan. Sampai tahu nggak, waktu saya naik, pantat saya digini-gini sama bang. Aduh, katanya, ampun dah. Udah gitu kan, di jalan itu di tol kan nggak boleh ada yang nggak berdiri, Mantap. Jadi dari Tanjung Priuk sampai Kerawang tuh berdiri, berdiri tuh. Aduh, kata saya, aduh hidup tuh begini amat ya, kata saya gitu. Kenapa sampai capek begini gitu kan? Saya juga pernah tuh di Beos, abis dari Mangga Dua nih, telat kan sampai Beos. Itu kereta udah mau jalan, saya lari sampai di gerbong belakang kan, saya lari tuh. Hmm. Taunya sampai Cikarang, gitu diputusin tuh gerbong, 5 gerbong, saya bingung. Aduh, 1 gerbong aja panjang, apalagi nih 5. Terus saya lagi mikir, otak siapa ya yang baik nih bisa nulungin saya bawa belanjaan kan, itu mesti cepet, pas dipotong langsung Iya. jalan kan. Saya lari sampai ombak keringetan gitu kan, sampai ngos-ngosan, aduh. Tapi ternyata ada yang baik juga yang nolong saya gitu kan. Aduh, benar-benar itu perjuangan hidup itu benar-benar perlu perjuangan keras. Ya begitulah. Jadi ternyata di dalam kesulitan, bangkrut sekalipun tetap ada Kwijin atau malaikat Iya. pelindung atau malaikat penolong. Ya, jadi pada saat itu tidak berjalan sendirian juga.
Karena kan kalau iya kayak di film-film bener ya, oh lari-lari lari ngejar kereta itu. Emang perjuangan hidup itu indah kalau ada kisah itu. Tanpa ada kisah itu di depan, mungkin kayaknya nggak ada cerita hari ini, dan mungkin kelihatannya kita tidak bisa melihat itu sebagai satu kesatuan dari sebuah kesuksesan. Karena kesuksesan itu merupakan proses perjalanan jatuh bangun. Kayak lagu dangdut, Ci. Gimana nih, Ci? Iya, Jatuh bangun. bangun. Ya, karena ada jatuh kita tahu rasanya sakit, karena ada jatuh kita juga rasa tahunya bangkit. Dan ketika bangkit, nah bagaimana tuh mulai ceritakan waktu habis jatuh, nggak ada yang mau nolong, nggak ada yang kenal, terus kemudian waktu bangkit ada yang bantu, kasih modal walaupun cuma 2 juta, dan selanjutnya apa yang menyebabkan bisa sampai semangat lagi? Waktu itu saya ada yang itu udah meninggal sih waktu tahun kemarin. Nah itu Cici Ciliani itu yang mendorong saya waktu itu. Ayo Li, kita jalan beli apa jualan kosmetik nih, kosmetik jutaan hak nih waktu itu. So, saya kan dulu kan kadang-kadang nganterin orang ke bandara, cuman lihat orang naik pesawat. Aduh kapan ya gitu bisa naik pesawat gitu kan. So, ya udahlah ada yang baik hati ya saya jalan tuh dari pagi sampai ke malam tuh jualan ke kampung-kampung gitu kan. Ya berkat dia juga modal saya kan cuman komisi itu sama target kan. Nah, tapi di samping itu juga saya dapat berkat, tapi mungkin karena capek mungkin jadi suami saya nggak kurus nih Nah, suami saya ya begitulah ada orang ketiga. Ya biasa lah ya. Kalau nggak gitu nggak seru juga ya. Jadi nggak ada persaingan ya. Iya. Tapi sakit sakit. Oh sakit, iya sakit. Terus, katanya madu itu manis, tapi nggak suka di madu ya semua wanita itu ternyata. Iya. Tapi karena yang merasakan manisnya laki-laki. Benar. Iya. Jadi saya tuh tahu begitu itu saya ke naik apa bis tuh, di bis air mata saya nggak bisa benung nangis mulu. Jadi udah saya usap tapi tetap aja keluar, nggak tahu tuh kenapa ya, mungkin sakit tadi ya, udah hidup susah. Bocor kayaknya, ada yang bocor. Iya itu udah hidup susah gitu, tapi suami begini gitu, aduh malang banget gitu kan, sedangkan nggak ada yang nggak ada yang support gitu Wah ini mau bocor lagi. Udah dong, itu udah lewat. Masih sedih ya, masih sakit. Kan udah dimaafkan, suaminya jadi baik banget sekarang. Nah, kalau nggak ada begitu, nanti bisa ceritanya berbeda ya. Kalau dulu emosi, marah, ninggalin, ceritanya nggak sama lagi. Terus gimana? Saya banyak yang bilang, Li, lu bisa nyari duit, bodoh lu, goblok lu, apalah kalau laki gitu. Oh, udah gua tinggalin, udah gua tendang. Tapi saya pikir gini, anak saya tuh sayang sama papanya. Saya harus bertahan gitu, berjuang. Kalau saya pikir ada yang bilang udah cari aja yang lain. Saya bilang gini, namanya lelaki, sifat lelaki itu hampir sama gitu kan. Kenapa yang ada kita perbaiki aja. Terus bukan juga kesalahan suami salah juga selingkuh, maksudnya bukan kesalahan suami juga, karena mungkin kita terlalu capek, jadi perempuan terlalu capek, jadi emosi meningkat gitu kan, jadi nggak boleh salah sedikit, jadi kita ngomel. Jadi saya juga berkaca diri, bukannya suami aja yang salah, mungkin saya juga salah gitu kan. Jadi nggak bisa saling. Apalagi kalau ngomong suka nyablak. Sekarang aja masih gitu. Apalagi dulu ya, hidup lagi susah, lagi berat. Buset, tancap semua itu, jelep gitu kan. Jadi suami juga mungkin melihat ada yang ramah, yang baik, yang lagi menjamah gitu ya. Pikirannya error, blank. Maka untuk itu perubahan di kitanya juga harus bisa menarik kembali suami ke pangkuan, betul ya? Dan buktinya berhasil ya. Saya berpikir ini kita nggak bisa merubah orang lain gitu, kecuali saya merubah diri kita sendiri gitu, maksudnya. Ya saya jadi menyadari emang kesalahan saya, tapi sekarang juga masih agak emosi tinggi sih Iya. Ya, tapi ya anak saya bilang gitu, anak saya bilang, Mi, ayo ke baktian, aktif lagi. Waktu SMP kan saya sering aktif di wihara. Terus kata anak saya itu, Mi, ayo jangan terlalu melekat. Ya udahlah, saya sering ke baktian. Jadi bahwa emang kita juga kita kan maunya selalu benar itu
walaupun salah juga Yes. ngotot semuanya benar gitu kan. Iya, Jadi kita ya sekarang bener juga aja udah juga masih mulai ngotot. ya, Iya, tapi iya, sekarang iya. jadi saya udah nggak ada rasa benci, nggak ada nggak Hmm, rasa apa-apa gitu, nggak ada rasa curiga. Sekarang jadi mungkin karena suami lihat saya gitu kan berubah, mungkin agak sedikit. iya. Jadi suami juga sayang sekarang kan, jadi perhatian, jadi ya itulah Mm-mm. mungkin berkat kesabaran kita Ya, ya perjuang gitu. keuletan, Iya, doa, ya. iya, Ya, hidup itu adalah perjuangan. Kita nggak bisa mengubah orang lain dulu sebelum iya, diri kita belum berubah. Jadi rubah diri sendiri dulu. Setelah diri kita berubah, orang lain akan merasakan perubahannya. Yang iya, tadinya dianggap musuh, kita anggap sebagai itu pemicu kita untuk lebih baik lagi, lebih sabar lagi, lebih ramah lagi, dan lebih memanjakan lagi. Maka suami itu tidak akan kemana-mana. Dan itu udah terbukti. Tapi memang ekonomi itu adalah faktor. Faktor kegagalan rumah tangga bukan hanya di faktor luar, tapi di ekonomi dan perjuangan saat mau maju itulah di situ memang paling terberat. Tetapi kalau kita bisa mengatasi itu semua dengan cinta kasih dan dengan betul-betul kita punya tekad yang baik dan menganggap suami adalah betul-betul orang yang kita cintai. Jangan dibalik. Begitu suami punya yang lain, kita anggap suami juga musuh. Yang lain adalah saingan atau musuh terberat. Maka kita akan double penderitaan. Tapi kalau kita menerima dia apa adanya, dan kita memotivasi untuk membaiki lagi dan merangkul kembali, maka kita pemenangnya. Nah, intinya kita merubah diri kita, cara kita. Kalau kondangan mah cakep-cakep, dandan bagus-bagus, kalau di rumah mah aduh lepek katanya begitu ya. betul Kalau so. di rumah sembarangan, sembrono, ya pasti ada suatu perubahan. Jadi kita harus merubah dulu diri kita, baru merawat suami kita dengan cinta kasih. Dia akan merasakan perbedaannya kok. Luar biasa. Istriku sudah digituin masih tetap masih mendukung, masih baik. Dan akhirnya sampai hoki benar-benar terbuka ya. Itu karena mungkin Iya, anak-anak juga yang baik. Anak-anak berbakti ya. Kalau dikatakan sekarang beruntung punya anak-anak semuanya berbakti loh. Luar iya, biasa. Didikan orang tua itu penting di situ. Kalau dulu mungkin pada saat itu panas, emosi, dan buyar, mungkin tidak ada hari ini ya, Cilili ya. Nah, iya, dari anak TK, sekarang anaknya udah punya anak TK lagi, iya. bayangin. Udah SD su. Proses perjalanan. Oh, udah SD ya, cucu, Iya, udah SD cucu. kelas 3 ya. Bayangin tuh. Nah, jadi proses panjang itu adalah perjalanan yang sangat penting. Jadi di sini ada banyak ibu-ibu juga nih, yang baru muda nih, yang masih emosian nih, yang masih punya masalah yang sama mungkin dengan Cilili, mungkin terinspirasi dengan tayangan ini ya. Oke, setelah bangkit nih, udah maju. Suami tetap berjalan bersama ya. Iya su. Bersyukur saya su. Nah, Jadi baik banget bersyukur gitu. ya. Iya, sekarang jadi baik banget ya. Malah udah sama mas saya botak terus, beliau tinggal pakai jubah. Iya, halangan kehidupan bukan berarti penghancuran bagi hidupmu, tapi halangan kehidupan adalah sesuatu yang harus didobrak dan ditembus sehingga di depan bisa terbuka lebar jalannya dan mungkin masih ada halangan di depannya lagi, tapi kalau halangan pertama sudah lewat dan kita bisa nembus, halangan kedua kayaknya udah bukan lagi masalah. Karena biasanya yang terberat adalah yang pertama, ya enggak? Nah, Iya, coba semoga yang pertama itu paling berat. Nah, sekarang setelah sukses nih, udah ada kemudian anak-anak juga udah pada gede, udah punya cucu. Lihat kan kalau di Facebooknya Cilili semuanya jalan-jalan dulu nih. Tadi bilang awal-awal ngelihat pesawat terbang, iya, kapan bisa terbang iya, itu, Su. kapan bisa maju, kapan bisa melangkah. Nah, terus gimana ceritanya bisa jadi benar-benar terbang-terbang terus? Ya kerja keras su. Kita kalau pergi Kerja itu keras. ya kita pergi itu jalan-jalan sama istrinya itu Anton Teddy Cirita Ya, Halim. istrinya Itu. TX Iya, Travel ya, iya, iya. iya. Jadi ini Terus adalah di sini teman-teman kita banyak juga yang dari komunitas 1101 ya. Di sini 1001. Jadi komunitas ini juga dibimbing sama Pak Anton Teddy karena Pak Anton juga sangat humble sekali dan kadang-kadang Pak Anton juga sempat masuk ke sini ngintip-ngintip sebentar mungkin karena kesibukan ya. Nah, jadi di sini istrinya Pak Anton ya yang iya, Rita bisa Halim dia. dekat sama Cilili. Di mana? Iya Rita Di Halim. mana? Oh Namanya ya, Rita oh Halim. Rita Halim. Rita Halim ya istri dari Mm, Pak Anton. Ya, jadi kemudian
Cilili bisa jalan-jalan ya, terwujud semuanya dan menikmati masa Setahun tuanya bisa dengan berapa kali baik. Su, kadang Su. Oh ya, Setahun. Iya. Hoki iya Su. luar biasa. Ya, tapi hoki itu kan ada proses. Proses yang tadi di depan kalau kita nggak bisa lewatin, mana ada hasil ini kan. Nah, Iya. proses menanamnya di depan, perjuangannya, kerja kerasnya, ngejar-ngejar kereta, ya dikejar-kejar orang gila juga katanya. Enggak Su. Oh, enggak ya. Oh, bukan cerita itu ya, bukan. Enggak. Iya, karena di sana di perjuangan itu ada suatu kenangan dan kenangan itu menyebabkan kita menjadi bangga. Wah, ada anaknya ngintip nih, Roberto Agustino, iya, anak bontot, ya, sukses juga ya pengembang internet. Jadi kalau udah kayak sekarang sih udah tinggal menikmati hasil. Dan hasil ini kemudian Cilili berpikir saya nggak ngapa-ngapain, saya di rumah aja, waktu ibu rumah tangga banyak. Akhirnya memutuskan untuk sharing ya, untuk Iya. berbagi ya. Sehingga munculnya grup apa itu kasih tiada batas ya. Iya Su. Bisa cerita sedikit. Waktu itu saya itu mungkin minum pil KB kelamaan Su. Jadi saya merasa banyak banyak ini Su, apa banyak kista Su di payudara ya. Terus sakit itu saya sampai wah depresi juga Jadi saya cari penyebabnya itu karena minum minum pil itu jadi ada kista. mungkin Penyebabnya, jadi saya mungkin. cari-cari tentang kanker saya udah serem tuh Su. Suatu hari saya tuh Oh. tiduran tuh di Mm-mm. di ranjang sampai dari kepala ke saya sampai ke bawah tuh getar Su, ada kayak alisan listrik deret gitu. Saya nangis, saya padahal lihat suami lagi tidur ya, aduh kenapa ya sekarang suami saya udah baik gitu, kok saya sakit gitu. Nah, udah terus saya tarik nafas, bilang, oh iya semua orang itu pasti mati gitu, so anak bayi yang baru lahir aja pasti mati gitu kan. Kalau cuman kematian itu pasti, cuma waktunya aja berbeda-beda. Nah, sejak saya berpikir gitu, udah tuh lega tuh saya. Nah, sampai sekarang saya juga, saya kan sering udah ngalamin betapa nggak enaknya jadi orang nggak punya gitu, hinaan, pokoknya omongan orang macam-macam lah, Saya belanja pergi ke luar negeri, bilang itu si Lili kok bisa ke luar negeri ya? Itu suaminya kan nggak kerja apa gitu gitu. Wah, omongan banyak lah yang nggak enak didengar gitu ya. Tapi ya saya mau buktiin gitu bahwa saya tuh kerja keras gitu, sampai bisa begini. Ya udah saya buktiin ya, teman-teman saya tuh mau ngomong apa sebodoh dah. Terus saya gitu, ya udahlah. Iya, saya sebodoh amat. Jadi saya pas dengar apa ya lagu-lagu rohani gitu kan, banyak yang memicu semangat saya. Jadi, udahlah mumpung masih ada kesempatan, saya mau terjun ke sosial. Waktu saya juga bertekad sih, waktu di usia saya tua tuh saya mau terjunnya ke sosial gitu. Ternyata ya banyak teman-teman yang dukung, Jadi ya udahlah. Jadi sampai sekarang berjalan tuh dari 2016 sampai sekarang berjalan, terbentuklah kasih tiada batas itu. Sebelumnya sih saya emang suka mau turutin dari papa saya kan sering bagi-bagi sembako, jadi saya mau terusin papa saya gitu kan, kayak begitu kayak ada hati senang juga. Jadi saya waktu yang pertama mau seminggu mau lebaran saya berdoa, Tuhan saya tuh mau bagi buat orang-orang yang nggak mampu gitu kan, bentar lagi kan lebaran ya. Saya mau mohon kasih rezeki dari manapun gitu. Akhirnya saya nggak tahu dapat rezeki itu 10 juta, langsung saya pergi ke pasar belanja. Ya itu rezeki orang. Nemu duit itu di pasar. Bukan ada rezeki aja. Iya. Jadi kemarin malam ada Kotomi juga cerita yang berdoa di depan ATM ya di Pak Haji. Pak Haji ada butuh susah, dia bilang dia pengen jual rumahnya pada saat itu sakit keras, dan saat itu dia lagi bangkrut juga. Tiba-tiba dia berdoa di depan ATM dan pas cek saldonya kok pas dengan apa yang dibutuhkan oleh Pak Haji gitu. Jadi kadang-kadang kita tidak pernah tahu ya namanya kebaikan atau namanya niat baik ya, niat baik selalu ada aja gitu. Misalnya ya tadi saat kita mau membantu orang, tiba-tiba nih gitu lewat, karena suka ada peribahasa bahwa Tuhan memberikan dengan cara yang tidak terlihat atau yang tidak bisa diduga gitu. Itu melalui tangan-tangan siapa? Tangan-tangan yang tidak terlihat itulah lewat tangan-tangan kita, teman kita, atau orang lain.
Sehingga kita dengan tangan kita ini bisa menyalurkan lagi kepada yang membutuhkan. Ya, menjadi begitu. Cinta kasih itu tanpa batas. Dan ketika niat kita baik, pasti ada jalan. Dan ketika sudah jalan dilaksanakan, ada perasaan bahagia. Tapi bukan perasaan bahagia itu dulu sih sebetulnya. Ketika kita ketemu sama pasien, atau kita ketemu sama mereka yang menderita, kita akan terhibur. Karena ternyata ada yang lebih menderita dari kita. Betul begitu ya? Iya. Ya ceritain dong. Kan ini momennya bukan saya buat khotbah. Ini momennya buat mendengarkan cerita. Iya, cerita. Ya itulah awal-awalnya. Kecil soalnya. Kita ke kampung, tuh, kampung. Ternyata hidup di kampung itu banyak banget yang nggak kejamah gitu. Sepertinya ada pembagian dari mana-mana. Ada juga tuh yang nggak kebagian sembako, Su. Jadi kita terjun langsung, ajakin teman-teman. Terus teman-teman semua, lingkungan teman-teman, ayo siapa yang mau berdana nih? Nggak perlu banyak, yang penting sedikit juga. Kalau kita kumpulin kan jadi berbentuk gitu kan. Jadi banyak menolong orang. Jadi sekali terjadi terkondisi, jadi kita kayak melekat nih, Su. Jadi pengen lagi gitu. Jadi waktu itu ya ada sukacita ke kampung tuh saya adain setiap bakso tuh saya adain joget-joget, Su. Karena saya pikir gini, kalau orang tua kan kalau di kampung kan dia diem depan TV, nggak ada kerjaan kan. Iya, jadi betul. saya kasih semangat, yuk kita joget, yuk olahraga. Tapi ya lucu-lucu, Su. Lucu-lucu. Wah, Firdi ini anaknya nih. Iya. Firdi 09, si Firdi ya? Wah, lihat mamanya live, langsung ikut juga di sini. Ya, tadi ada yang ngomong, senang berbuat baik, tapi lama-lama kemelekatan. Nah, ini juga yang harus kita hilangkan. Kita berbuat baik itu harus bijaksana. Jangan berbuat baik karena kemelekatan. Jadi berbuat jahat bisa melekat, berbuat baik juga bisa melekat. Kemelekatan ini nanti jadi nggak benar. Nah, ini yang harus kita tinggalin. Bahwa ada rezeki, ada kesempatan, lakukan. Di saat tidak ada, ya tidak usah cari-cari. Karena kalau melekat itu, kok nggak ada yang dana, kok nggak ada yang objek kita mau salurin juga. Nah, itu akan menjadi penderitaan. Padahal kita bukan mencari penderitaan. Kita mau mencari pelepasan daripada apa yang kita miliki, mencari berbagi, sharing. Nah, itu. Jadi, kemelekatan itu juga nggak boleh, ya. Emang ya, seru berbuat baik itu. Sosial maksudnya, itu seru, tapi ada sok, ada sial. Ini satu paket komplit. Jadi nggak boleh sok. Kalau kita muncul sok, sial yang ngikutin gitu. Tapi harus digabung jadi sosial, ya. Nah, ingat ya. Nah, melekat itu artinya happy aja kan, senang gitu, senang berbagi, pengen terus berbagi. Kalau bisa kita jadi Superman, superhero. Tapi ingat juga, kita harus melihat momen. Karena tidak semua juga orang bisa terus-terusan dibantu. Ada yang mentalnya tadi saya bilang, mental minta-minta. Mental minta-minta ini, kita mau kasih berapapun dia tidak akan cukup. Ada yang mentalnya memang dia harus dibantu dulu, terus kemudian dia langsung bangkit. Nah, itu yang harus kita bantu. Jadi kadang-kadang kita suka ngomong di sini, harus beri kail, jangan beri ikan. Kenapa? Kalau kita beri ikan, sekali makan habis. Kalau beri kail, ada kesempatan, lapangan pekerjaan, kita ngajarin cara bikin kue, cara make up, kan Cilili senang make up tuh kan. Nah, bisa ngajarin mereka bagaimana make up, mungkin make up pengantin atau apa, bikin khusus kecil. Itu justru akan lebih melakukan suatu pendidikan. Dan kita support bahan-bahannya, support skillnya kita. Misal mereka senang jahit, beliin mesin jahit. Nah, itu memberi kail dibanding memberi ikan gitu. Sehingga dengan begitu mereka akan bisa berjuang untuk hidupnya. Karena kalau kita cuma kasih baksos gitu aja, sekali aja udah beres gitu. Jadi misalnya ada yang senang komputer nih, ada beberapa orang, bikin mereka kayak desain atau percetakan atau apa, cari pakarnya supaya mereka bisa membuat percetakan satu skup kecil, patungan semua, digunakan untuk semua, dan bagi-bagi ada manajemennya. Kalau mereka nggak bisa manajemen, teman-temannya Cilili yang bikinin manajemennya, bisa jahit lah, mau bikin kue lah, atau apa. Jadi sebenarnya selain kita mencari mereka yang pas kondisinya untuk dibantu, kita juga mendorong mereka untuk sukses. Iya, pelatihan, betul. Kata itu beresin lemari Lampung. Nah, dia paling suka bikin lemari. Jadi kalau butuh lemari kayu, ya oper aja ya. Di sini banyak banget orang-orang yang luar biasa. Saya udah berpikir begitu. Saya mau ciptain bagaimana orang berpenghasilan, tapi kayaknya
mesti banyak orang yang bersatu gitu Dukung. karena apa? Ya. Saya dia oke dididik keterampilan terus dia bisa berusaha. Tapi kan kalau nggak ada modal juga nggak jalan. Terus ada modal, Ya. ada keterampilan, kalau nggak ada pemasaran juga nggak bisa jalan Jadi emang sih kayak teori mah lebih gampang tapi saya mau jalanin juga agak susah juga Jadi ya Nah itu pikiran saya. makanya kita butuh satu grup, Ya, grup yang sejalan, butuh grup yang di sini. Nah ini grup-grup kita pada ngumpul nih orang-orang tuh, ada Ko Juniwanto Tunggal tuh. Nah itu di grupnya positif nih, banyak banget yang punya skill, keahlian, ada mentornya, ada berbagai bidang. Nah ini bisa bekerja sama, kolaborasi dengan grup Cinta Kasih Tanpa Batas, sehingga suatu saat semuanya bisa berjalan sinkron. Nah, sinkron. Karena Cilili juga luar biasa, keluar masuk kampung dia tahu seluk-beluknya di mana yang bisa dikerjakan, di mana yang bisa dibantu. Nah, terutama di bidang kemanusiaan ya, banyak yang sakit ya, yang sakit tumor. Nah, itu di bidang kesehatan, itu beda lagi ceritanya. Di bidang kesehatan, kita memang bisa menyalurkan buat mereka yang sakit. Nah, kalau yang sakit selain doa, mereka juga butuh buat biaya medis dan segala macam. Tetapi kan mereka punya anak. Nah, anaknya ini yang bisa di training gitu ya. Nah, itu. Jadi di sini teman-teman ini banyak yang positif banget. Mereka juga sama, Ci. Ada yang dari bangkrut, ada yang dari nol, ada yang tadi di bawah nol, ada yang sampai nyanyi titik nol, titik nol. Nah, itu orangnya juga nonton nih di sini. Nah, itu juga ada guru nih, mentor Lois Kaye, artinya Lois yang menjadi kaya. Lois Kaya. Nah, itu juga dia juga ngajarin tuh anak-anak, tapi belum waktunya untuk turun ke yang bawah-bawah. Mungkin suatu saat butuh siapa, mereka akan membantu. Jadi jangan khawatir, jangan patah semangat. Yang penting sekarang cerita lagi dong, apa yang paling menyentuh selama perjalanan ini nih. waktu saya ke Cikarang saya kan lihat Ya. ada anak 2 tahun, tapi dia nggak ada tulang belakangnya nggak ada, jadi begini aja Nah saya Nggak ada bilang, tulang belakang. ini maksudnya Tulang, ininya nggak apa motorik apanya nggak bisa jadi begini mulu nggak saraf. bisa berdiri tegak gitu. Nah saya Oh, tanya, terus ini pernah ke dokter nggak katanya kan, terus eh, punya PPJS nggak, punya, tapi saya nunggak katanya gitu kan. Ya udah kalau dibayarin mau nggak ke berobatin yang benar-benar supaya bisa berdiri, bisa jalan gitu. Oh ya udah, mana BPJS, kata saya teh udah saya bayarin aja kan, dari ada duit yang apa dari kas itu kan ada jadi ya udah saya bayarin aja. Dia sampai gini bener Ci, bener Ci, sampai dia kayak seakan misalkan nggak percaya gitu iya ya. bener ya. Dia lari langsung ke kosannya nih, ke kontrakannya, dia ambil tuh surat-suratnya, dia sampai nangis. Saya lihat gitu nangis saya kan orangnya, kata orang Sutama, Bocor. air matanya deet gitu kan. Oh nangis saya Cetek. cengeng gitu Gampang luber. jadi saya bayarin, sekarang akhirnya dia udah terapi nih agak anaknya agak Itu lumayan tadi jadi katanya terapi. skoliosis bukan? Skoliosis bukan? Bukan. Kurang tahu udah saya. Temen saya suka pantang, saya nggak ngerti lah itu. Pokoknya saya udah tahu kasih dananya buat dia berobat. Kata saya nih, uang dana nih pergunain sebaik-baiknya buat dia berobat gitu sampai sembuh. Siapa tahu kan bisa sembuh kalau rajin gitu kan, ada uang buat kadang-kadang punya PPJS juga di kampung-kampung banyak nih yang punya PPJS tapi dia kan nggak ada uang buat ongkosnya kayak kemarin nih yang dari kampung Rawamerta nih ke Bandung aja kan nggak ada biaya, ya udah kita kumpul sama teman-teman siapa yang mau bantu, ya mau berapa dia yang penting kalau dikumpulin itu kan banyak, dia akhirnya bisa ke Bandung kemarin. Yang tumor payudara juga udah dioperasi gitu. Saya juga dibantu sama teman saya Esther. Ada tumor. Ya, saya yang di foto itu Ci, yang mukanya itu kenapa itu? Itu tumor matanya nih tumornya di mata. Iya. Oh. Nah ya, itu ya. Dia juga di kampung, tadinya matanya beleleh gitu, menanahnya ya, tidurnya di lantai. Sampai ke pipi ya jadinya ya? Iya. Itu dari mata, tumornya di mata. Di sini di bawah mata, bawah mata. Oh iya. Sekarang udah dioperasi atau gimana?
Udah agak Udah mending dioperasi. sekarang, lebih baik itu, anaknya sekarang udah bisa pergi keluar, ajakin ngobrol. Dulu kan nggak ngobrol, tuh diajakin itu diem aja diem. Sekarang sih udah bisa Ya, ngobrol. Itulah pasti jadi down ya, malu, mm, minder. iya Dibawa pengobatannya kemana? ke Cipto ke Oh, Cipto. ke Cipto. Oh, bisa ada harapan sembuh ya. Iya. Eh, Ya kita Mungkin berusaha nanti bantu sama gitu aja dokter, semua. sama yang dokter Arya itu tadi bisa minta obat dari herbal tanam-tanamannya. Ini ya, Iya. bisa membantu ya. Apa itu? Bayam atau apalah. Murah Ba- obatnya. Ya. Banyak sih kalau Tapi di mesti kampung kalau serius. kita terjun Su, Ya, banyak ya, ya. yang itu. Oke. Jadi Ibu Lili ini menjadi bodhisatwa atau juru selamat, bahasanya adalah untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Karena dari kita ini nggak ada waktu buat terjun ke lapangan, lihat sendiri dan mata kita sendiri ya. Ada yang kita pikir lingkungan kita ini aja. Jadi kalau orang yang sudah patah semangat dalam hidup, kayaknya stres menghadapi masalah keluarga, apalagi kadang-kadang katanya kok saudara jadi musuh, wah apa segala macam, cobalah terjunlah kita ke tempat-tempat, bisa ikut sama Cilili mau kemana ya, dia ikut Ayo dia ikut aja. ikut Jadi ikut ikut kita ikut. ya, buka mata sehingga ternyata oh banyak banget orang yang lagi butuh, mau itu orang Tionghoa, mau orang mereka sendiri, kita sendiri, dari berbagai etnis, dari berbagai agama, kita ini secara universal dan melihat siapa yang butuh memang membutuhkan. Tapi kita semua adalah manusia, kita semua punya hati dan kita bisa berbagi, itu adalah satu hal yang baik. Nah, dari sini kita akan melihat ternyata hidup kita itu lebih berharga dan lebih berarti dan punya makna dibanding kita hanya uring-uringan, marahin kenyataan dan melihat kita tidak bisa menerima kenyataan hidup kita, maunya marah-marah, melotot kasar, gondok, jengkel, nggak berguna. Tapi kalau kita bisa melihat berbagi sedikit, mana tahu ketika kita menanam ini kebaikan, ketika berdonasi ya, karmanya langsung teng berbuah. Karena hidup kan kalau di Buddhis itu bukan hanya satu kali. Kita ini semua berjodoh dan punya jodoh dengan semua orang di dunia ini. Sehingga apa yang pernah kita tanam dulu, walaupun yang waktu masih kita kecil, waktu mau masih muda ini, atau perjuangan apapun kita, keluar semua hari ini, berbuah semua hari ini. Ya, seperti yang tadi dikatakan, kalau dulu pas Cici nggak ada, bangkrut, udah keguguran, terus suami juga bagaimana, kalau misalnya itu kita salah jalan, atau salah mengambil, atau putus asa, mungkin nggak ada hari ini, betul kan? Tapi karena ada pengalaman itu, jadi Cici bisa merasakan hidup susah itu kayak gimana, orang yang butuh bantuan itu kayak gimana, orang yang lagi patah semangat bagaimana. Nah, itu tadi, cuma goyang doang, dangdutan, ya kan, nyanyi, karaoke, terhibur, dan mereka punya semangat hidup. Jadi ada yang pengen hidup kembali kan, gitu kan? Oh iya, nah itulah namanya keindahan dari berbagi. Jadi kalau kita hanya selfish, mikirin saya, cuma aku, kekayaanku, orang tahu dia marah lagi. Itu coba marah lagi, aduh, ayo wae. Jadi kadang-kadang kita kalau cuma aku aja, dunia makin sempit, makin sempit, makin sempit. Akhirnya aku bukan siapa-siapa. Ketika aku bukan siapa-siapa ini, baru mulai dongak lagi, ngelihat lagi, ngintip. Ada siapa, ada siapa, ada siapa. Dan ketika kita membuka diri, ternyata ya dunia itu indah dan dunia itu masih luar biasa. Yang bisa untuk kita nikmati dan bersama-sama dengan mereka yang membantu. Ya, ada cerita lain nggak, Ci? Ceritanya kan banyak nih. Nah, ayo, apa lagi? Saya sih merasakan kekuatan perdana itu Suara, sungguh luar suara. biasa. Ah, ya. Sungguh luar biasa Kekuatan apa? Hah? Kekuatan apa? Kekuatan perdana Kekuatan apa? Hah? Berdana. Oh ya, Iya, kekuatan berdana berdana. Iya, Iya. iya. Kekuatan berdana itu sungguh luar biasa bagi saya ya. Waktu walaupun kita keadaan terpuruk gitu ya, kita bisa berdana itu sesuatu banget gitu. Yang saya sudah alami waktu saya sama suami ke Jakarta mau jual mobil tuh kan dulu kan jual beli mobil tuh waktu di Iya. WTC tuh supirnya nabrak Oh, terus mobilnya kagak bannya dua kan ke atas itu kan dua, dalam hati wah mati nih saya nih, tapi ya Tuhan tolonglah saya. Nah terus begini kan, nah posisinya bener lagi
Kayak gitu, waduh nih mobil mau dijual jadi rugi dong. Tapi ternyata malah untung tuh, masih nggak rugi su. Walaupun ketabrakan masih untung itu su. Nah itu ya, satu, Tabrakan nyawa saya masih ketolong gitu kan. Suami saya juga ketolong. ya. Terus yang kedua, waktu saya di tol tuh kan pulang dulu, tol macet, macet terus. Nah, sewaktu-waktu kan karena hujan, dingin, saya buka kaca. Nah, sebelah, nah saya ditodong tuh, su, kiri kanan tuh, di tol, ditodong. Pakai pisau kan. Dua orang di sini, dua orang di supir tuh. Nah, yang sopir, Di kebuka tol itu, jendelanya. Sopir di pakai jalan pisau biasa, tuh. di jalan Pisaunya tol, tajam gitu, udah di perut nih. Yang saya diketok-ketok, di saya jalan, doa aja. di mana? Doa, Di doa, jalanan, terus. Hah? di jalanan, jalan Iya, tol. di tol, su. Di Kan tol macet. bisa ada Hmm, nodong. tol Oh Bekasi, iya su. mah, yes, iya. Jadi, pisau di di supir saya tuh, Bang, di perutnya udah nempel tuh, su. Udah masuk sebelah kan, udah sampai sini nih, itunya, Hmm, penodongnya. hmm, Terus katanya, itu hmm, serahin, katanya, barang yang tengah. Padahal saya tenang aja tuh, saya pindahin itu dusnya, saya kok yang nggak diambil kan, saya pindahin. ah, Nah, tapi lama-lama ternyata, aduh saya doa, jalan tuh su, mobil pelan-pelan. Udah akhirnya ngebut tuh, pergi kan. Jadi sopir saya aja tuh yang su, yang diambil dompetnya. Kata, terus kata sopir saya, cina kan udah jalan, dia bilang, cina, lu tadi kok diem aja, kata saya, kok lu tadi diem aja, sekarang lu berani. Boro-boro berani, Ci, tadi tanya, kalau nggak saya udah mengompol, bisa udah di perut, kita dia kan, bisanya di perut. Tuh, ah, maksudnya, nah itu kedua, Su. Maksudnya di saat kita ada musibah itu kita tetap selamat gitu, Su. Kita nggak ada apa-apain gitu, maksudnya nggak ada kehilangan, nggak ada apa gitu kan, kita yang selamat. Jadi hmm, ya begitulah kekuatan beranak ya, saya sampai sekarang jadi suami ya baik, terus jadi anak-anak juga punya anak-anak baik gitu kan, sayang sama saya ya, mungkin ya. ya begitu kali hasil berdana berdana menanam di masa yang waktu saya sulit gitu kan, masih bisa memberi, nah itu Ya, jadi itu dulu menanamnya sendirian ya sebelum ada grup ya. ya, Nah, jadi banyak berbuat baik terus. Jadi Cilili itu dulu sendirian aja dia tuh kayak Rembo gitu, keluar masuk kampung, lihat siapa yang membutuhkan. Ada yang butuh dia dana sendiri atau beberapa temennya gabung gitu. Terus sekarang dia udah banyak yang percaya sehingga bikin satu grup. Nah, grup ini kemudian sama ada yang nggak pernah terjun, ada yang ikut terjun, ada yang nggak. iya, Tapi sebaiknya sih memang begini dalam melakukan kebaikan. Ini bukan saya sendiri yang berdana, sehingga kita juga bisa menyebutkan ada grupnya. Atau nama-nama donatur itu di print semuanya, terus dan kemudian ketika kita berdana dikasih, dan setelah itu kita doain semua nama-namanya bersama-sama. Jadi yang menerima juga mendoakan yang donatur juga bisa memperoleh manfaat. Nah, di situ ya kekuatannya, sehingga kita tidak aku dan milikku, punyaku, grupku. Nah, di sini ada pertanyaan, Ci. Apa yang memotivasi Cici untuk memberkati orang lain dalam keadaan seperti ini, Ci? Tadi udah diceritakan sebagian bahwa karena beliau juga ngalamin susah, ngalamin jatuh, bangkrut, keterpurukan, dan usaha serta kerja keras lah yang bisa membuat dia berhasil. Dan ketika sudah berhasil, punya anak-anak yang berbakti, dan juga lain-lain, daripada waktunya kosong, atau sepi atau apa, dia mencoba untuk menolong orang lain, sehingga itu menolong orang lain membuat orang lain bahagia dan dirinya juga tanpa sengaja sudah terberkati ya, tersemangati. Nah, terus tadi dikatakan bagaimana cara Cici mengambil keputusan jika posisi Cici juga butuh. Nah, tadi udah disebut juga ceritanya bahwa beliau pada saat itu butuh, nggak ada yang mau bantu ya, termasuk saudara juga ya. Nah, kalau pada saat kita terpuruk memang nggak ada yang mau bantu ya. Nah, tapi dirinya sendiri bisa keluar fight, nah untuk menambah kebaikan ya. Oke, Om Izopraso untuk membantu sakit lambung. Iya, soalnya sesak terus. Nanti bisa cari Sinse Arya yang kemarin di acara yang kemarin, atau di sini ada Pak Budi Montir Tubuh. Nah, itu pakarnya orang-orang yang mengobati penyakit GERD gitu ya, atau penyakit emah. Oke, waktu cepet banget sih, udah 50 menit. Tersisa 5 menit lagi. Nah, di saat-saat banyak orang yang percaya sama Cici nih, untuk melakukan kebaikan. Nah, ada nggak tuh perasaan apa yang muncul? Wah, keren nih, atau apa, segala macam. Karena kan kalau ada yang haters tuh yang lihat Cici, waduh, dandan melulu, foto-foto melulu, ini kayak
jalan-jalan terus, pamer, gitu. Katanya haters tuh yang ngomong gitu. Gimana cara Cici menanggapinya? Iya. Kalau saya nggak ambil pusing saya kan jualan kosmetik ya harus Heeh. dandan lah, gitu Dandan ya. kan. Iya, jalan-jalan sih itu suatu Jadi dapat memang bonus. jualan itu harus kita yang pakai dulu, sehingga Iya nunjukin ya. Kalau nggak dipakai namanya orang gimana ya? Oh, bener kurang nggak sih percaya ini? Gitu. Kayak saya jualan obat kurus gitu. Kemana ada orang percaya gitu kan? betul. Terus terus. Saya sih kasih pengertian kadang-kadang gini teman ada yang mau dana ya, Li, Heeh. saya mah nggak bisa masih gede, saya mau. Ya. Saya bilang begini, Ci, yang penting Heeh. kita tulus mau bantu. Kita punya 1.000 ya 1.000, 500 ya 5.000, Ya. 5.000 saya terima kok. Saya tuh memberi kesempatan bagi siapa aja yang mau ikutan berbuat bajikan gitu. Saya jangan merasa malu. Ya. Kita berdana bukan kita mau cari nama kan, bukan. Ya udah semampunya kita. Kalau Cici bilang begitu, selamanya Cici nggak bakalan menanam kebajikan, kata saya kan. Kapan kalau Ya. malu-malu terus? Ayo akhirnya dia ikut berdana setiap saya share, dia ikut berdana. Ya kan berdana kan, makanya saya bilang inilah namanya saya kasih grup kasih tiada batas. Jadinya Iya. memberi tidak batas, ada batas. Terus mengasihi sesama juga tidak pakai ada batasan gitu. Jadi semua tidak ada batas. Yes, oke. Jadi ada juga Pak Joni Salim ya, Joni Salim Community JSC ya, yang kemarin saya broadcast itu juga. Beliau juga awalnya banyak temen ya tuh, awalnya banyak yang bantu. Belakangan dia bilang akhirnya karena beda-beda view, beda pandangan, akhirnya dia jalan sendirian. Jadi saya bilang ya daripada jalan sendirian, ayo bantuin sama-sama saling mendukung ya. Terutama beliau ngumpulin baju bekas dan ternyata kemarin-kemarin dia bilang sudah hampir nggak ada lagi orang yang mau dana tuh. Tapi setelah belakangan-belakangan, saya bilang pasti ada aja. Ada lagi dia bilang sekarang. Jadi kan dia broadcast terus membantu orang yang sakit. Sama kayaknya sama Cici gitu. Jadi kita kalau bisa kolaborasi kan lebih banyak lagi yang bisa dibantu. Nah, jadi untuk berbuat baik itu juga nggak ada batas ya. Nggak ada batas dan harus terus dikerjakan. Ada rasa boring nggak tuh tadi katanya? Pernah boring nggak? Atau boring, bosen, bosan? Jenuh, Kadang ada capek, titik, jenuh? ada jenuh juga karena capek Ada ya, capek. Tapi kemarin mau istirahat tapi ini yang di Ah, Kampung Rawa Merutani minta, Bu, kalau bisa kami kaum disabilitas katanya tolong dong bantu bagi sembako. Ya, jadi wah mesti kerja lagi nih. Ya udah tinggal bagi-bagi, misalnya kemarin udah ada donatur kita bagiin, mm, udah ngepak, tinggal kita bagi nanti. Jadi di sana di ya, kampung tuh ternyata banyak yang disabilitas jadi ya iya nggak banyak. bakalan pernah berhenti Ya, jadi mungkin solusinya nanti di situ di kampung itu siapa yang punya sumber daya, anak-anaknya atau siapa yang masih bisa bekerja yang mau bisa di training, nanti bisa bantuan tuh packing duck lover itu orangnya luar biasa kayak Cilili, ngabrak-ngabrak kemana-mana. Kemarin aja ke Bogor ternyata jadi komandan juga dia, jadi bulura dia, bantu di Pak Ustadz, ya Ustadz ya, Ustadz di sana happy banget dia, bisa ngaprak-ngaprak. Ya, Cipacking mana? Cibebek. Jadi nanti bisa berbuat kebaikan lebih lagi. Siapa yang mau di training, mau apa, mentor-mentornya juga sudah ada ya. Mungkin kalau kita pas channelnya, pas gelombangnya, pas vibrasinya, kita semua adalah jodoh yang saling mendukung, pernah berhubungan, kalau sama-sama dalam, nah orang yang muncul tuh. Packing Duck Lover, cari aja ntar ya, di add ya, tapi jangan kirim ke saya, buat Cilili aja makan. Ya, di situ bisa luar biasa, kita bisa berbagi, dan kelebihannya ini adalah bahwa kita adalah keluarga makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Bagaimana kita bisa mengisi dunia dengan cinta kasih, itu adalah paling penting. Karena cinta kasih nggak ada labelnya, nggak ada label agama, label apa, semuanya sini cinta kasih dari yang universal. Apa yang kita hirup adalah oksigen yang sama, apa yang kita pungut dari pohon juga dari tanah yang sama, apa yang kita rasakan juga dari matahari yang sama. Sehingga kita berbagi juga, berbagi dengan sukacita. Dan berbagi dengan sukacita ini ya tentunya
harus ada visi misi ke depan yang sama. Nah, jadi vibrasi kebaikan saya di pagi hari, Pak Tommy di malam hari ngajarin orang yang mau bisnis, mau berusaha, ya promotornya tetap packing duck lover. Itu promotor kita itu. Kalau nggak ada beliau, sepi juga kali ya. Nah, itu demen joget. Kemarin joget apa itu? Apa tuh yang tentara biasa joget? Ambon Manise. Cocok lah sama Cilili. Oke lah. Terima kasih Cilili ya hari ini. Tadi ada Sisilia. Masih online nggak Sisil? Kita berbagi juga dan Sisil di sisa 5 menit ke depan. Terima kasih Cilili atas kebaikannya. Semoga Cilili terus semangat ya. Semangat dalam melakukan kebaikan. Dan nggak usah dengar apa kata orang. Yang penting tadi kita tahu tujuan kita murni cinta kasih ya. Oke, terima kasih. Amitabha. Ya, tadi ada Cecilia. Masih online nggak ya? Mana ya? Kita panggil beliau. Cecil. Oh, rupanya sudah off. Ya, oke. Sebagai penutup, kita kasih kesempatan Ibu Lurah kita. Nah, ngomong di sini sekarang. Todong. Halo, Pu Pei-ching. Pei-ching kau ya. Ching ai, the Pei-ching kau ya. Ya, Ferry, apa kabar semuanya dan teman-teman yang udah bergabung bersama di sini. Luar biasa, ada Adi Lukman, ada Haryanto, ada banyak banget yang nggak bisa disebutin satu-satu. Ya, ada Danal, ada Selfie, ada Camu Cakuleker. Iya, ada Ninin, ada Sehat Cantik. Nah, ternyata banyak teman-teman yang masih peduli dengan kebaikan. Oke, pada hari ini kita sudah berbincang-bincang tentang vibrasi kebaikan. Bahwa dari awalnya hanya sendirian, baksos untuk dirinya sendiri, menanam kebaikan dan berterima kasih atas apa yang selama ini pernah diperjuangkan dan apa yang selama ini pernah dirasakan. Jadi dia hanya tahu satu, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Bahwa karena untuk bangkit kembali tidak mudah. Perjuangan untuk sakitnya menahan segala macam pengalaman hidup tidak mudah. Tetapi dibandingkan kita bunuh diri atau dibanding kita putus asa dan ngoyo, ternyata ada yang lebih baik. Ketika kita melihat orang lain lebih susah dari kita, di situ kita bersyukur. Dan ketika satu rasa syukur itu muncul, menanam lagi yang baru. Jadi semuanya adalah bibit-bibit kebaikan. Nah, Ibu Sriwangi Agus juga nanti kapan-kapan berbagi. Beliau sekarang aktif di Seci juga. Dan senang untuk bisa mengajari kita nanti vegetarian. Karena beliau jago masak, ya, masakan vegetarian. Iya. Suaminya juga luar biasa, suaminya Dokter Agus ya. Dokter Henry, Dokter Agus sama saya. Dokter Henry juga jago Tai Chi, ya, terus juga dokter juga, terus TCM juga. Tadi dari Dokter Henry itulah saya bisa tahu dari suaminya Ibu Sriwangi Agus ini, bahwa kalau darah orang stres, darah orang yang tertekan, darah orang yang hidupnya benar-benar stres ya, ternyata darahnya itu seperti duren, ada durinya. Nah, karena suami dari Dokter Henry, suami dari Ibu Sri Wangi ini, dia ada televisi, monitor, dan ada mikroskop, dan darah kita ditetesin di situ, nanti bisa kelihatan di layar kameranya, di layar TV-nya, seperti apa darah yang sehat, seperti apa darah yang jahat, seperti apa darah yang stres. Ya, ternyata parah kalau memang kita sudah tertekan, stres, darah kita bisa seperti duren, ada duri-durinya dan tajam. Maka kita katakan, inilah duri dalam daging, atau kita ketelak duri, atau apapun. Senggol sini, senggol sana, pasti sakit, sesek, dan ini akan jadi beban. Tapi kalau kita mau melepaskan, mau mengeluarkan, mau membiarkan duri itu dipresto menjadi lunak sebelum kita cerna, itu akan berubah lagi ya. Nah, menjadi duri yang nikmat ya. Jadi nggak usah takut dengan pengalaman hidup yang pahit atau pengalaman hidup yang tidak menyenangkan. Jadikan itu sebagai suatu berkah, suatu saat ladang itu perlu digarap, ladang itu perlu dicangkul, ladang itu perlu disirami dan perlu disemai, sehingga nanti ketika kita menyebar bibit,
di sana suatu saat pasti akan menjadi berhasil, dan bibit-bibit yang kita sebar tidak akan mengembalikan hanya di situ, tetapi bisa banyak lagi memberikan buah yang manis yang kita panen tiada akhirnya. Terima kasih atas kebaikannya dan salam kebaikan Indonesia maju.